Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi hari ini bersama Ibu Niken Sekarini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, pembelajaran ke-6, subtema 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran kelima kemarin? Ya, tepat sekali. Kemarin pada pembelajaran kelima, kita belajar tentang perkembangbiakan benda hidup. Salah satunya contohnya itu adalah hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Nah, selain itu kita juga belajar tentang mengenal puluhan dan juga satuan. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran ke-6. Simak dengan baik ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menuliskan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menggambarkan simbol sila kelima Pancasila dengan cara menebalkan garis dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan permainan, siswa dapat menentukan nilai tempat, satuan, dan puluhan bilangan terdiri dari 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan permainan, siswa dapat menuliskan bilangan terdiri dari 2 angka sesuai nilai tempat dengan benar. Ayo berlatih. Nah, kamu kan sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Lalu, sambungkanlah garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari garis putus-putus bunyi sila keempat, yaitu lambangnya. Dan ini jika yang sudah ditebalkan. Kemudian, tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Bunyi sila keempatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Kata-katanya yaitu ada berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Nah, ada 2 gambar. Yang pertama, gambar kuda. Yang kedua, ada gambar burung. Pada gambar pertama ada sebuah teks, yaitu aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Jawabannya adalah bergerak. Lalu yang kedua, aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Selanjutnya ada gambar kucing dan juga ulat. Nah, penjelasannya, aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar. Lalu, aku tahu ulat
disebut benda hidup karena membutuhkan makanan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari benda hidup. Salah satunya tumbuh besar, membutuhkan makanan. Nah, di sini terdapat gambar aneka jenis permainan, termasuk benda tak hidup. Jadi, permainan yang kita mainkan sehari-hari seperti bola, ular tangga, boneka, merupakan benda tak hidup. Nah, dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari kita mencoba membuat dadu. Pertama-tama, guntinglah pola dadu berikut. Kemudian, rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nah, dua contoh ini yang berwarna kuning dan juga biru merupakan contoh dadu yang sudah dibentuk menggunakan lem. Nah, di sini terdapat sketsanya atau polanya. Nah, dadu yang warna biru itu dadu bilangan satuan. Karena pada pola-pola titiknya yang berwarna merah itu adalah satuan. Contohnya ada 1 titik, ada 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Lalu pada pola yang berwarna kuning itu adalah dadu bilangan puluhan. Nah, titik-titiknya ini berupa minimalnya seperti 10, 20, 30, dan seterusnya. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Lalu siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Yang ketiga, tentukan permainan pertama yang akan menggulirkan dadu. Yang keempat, lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Yang kelima, tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom. Nah, di sini ada sebuah tabel. Lalu tuliskan nama dan bilangan pada tabel-tabel berikut. Dalam tabel tersebut terdapat kolom puluhan, satuan, dan juga untuk menulis bilangannya. Nah, jika kalian sudah membentuk dan membuat dadu berupa puluhan dan satuan, kalian gulirkan. Nah, yang muncul pada dadu tersebut ditulis dalam tabel-tabel ini. Contohnya, pada tabel puluhan, jika kita menggulirkan dadunya, dadu yang puluhannya akan terdapat contohnya 2, maka kita tulis 2. Nah, yang satuannya, jika kita gulirkan dan muncul angka satuannya, maka kita tuliskan. Contohnya di sini adalah 5. Maka kita gabungkan, hasilnya 25. Kita tulis dalam bentuk kata-kata atau hurufnya, maka tulisannya adalah 25. Selanjutnya, kita gulirkan lagi 2 dadunya, yaitu dadu satuan dan puluhan. Jika angka yang munculnya adalah 4 pada puluhan dan satuannya 2, maka kita gabungkan akan membentuk 42 dan ditulis 42. Nah, lalu yang ketiga, jika yang muncul adalah 3 pada puluhan dan pada satuan yang munculnya adalah 7, kita gabungkan menjadi 37. Ditulis 37. Pada tabel keempat, jika yang muncul adalah 6, jika kita gulirkan dadu untuk puluhan, dan yang muncul adalah 1, jika kita gulirkan dadu yang satuan, maka kita gabungkan akan membentuk 61, dan ditulis 61.
1. Nah, begitupun seterusnya. Jika yang muncul pada angka puluhan adalah 5, dan pada satuan adalah 7, kita gabungkan akan membentuk 57. Ditulis 57. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan juga kita dapat memahami pembelajaran dan materi hari ini. Nah, anak-anak, setelah kita belajar hari ini, kita telah mengetahui bahwa lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Dan pada sila keempat, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, kita juga belajar tentang menuliskan bilangan puluhan dan juga satuan. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menyimak pembelajaran video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.